Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. salawatullah alaika. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukannya nih. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran. Selawas yang walase Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, sekarang saya sedang berada di Lampung, tepatnya di mana ini Pak? Bakti. Gedung Boga. Kecamatan Wasedang. Kita di Kecamatan Wasedang, Kabupaten Mesuji. Mesuji. Ya, Kabupaten Mesuji. Kabupaten Mesuji, Lampung Utara. Provinsi Lampung. Kita ini di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Wasedang. Desanya Desa Gedung Boga. Dusun Dusunnya Bakti. Oh gitu. Kita di Dusun Bakti, Desa Gedung Boga, Kecamatan Wasedang, Kabupaten Mesuji, Lampung Utara. Ya, Provinsi Lampung Utara. Siap. Cuma sendiri nggak apa lebih ya ini kita Kecamatan ini baru. Kecamatan Pemekaran Kabupaten. Ini rumah saya. Masih papan ya. Rumah kelahiran saya. Ya, rumah kelahiran saya. Saat ini memang tidak ditempati. Tapi karena ini penuh dengan kenangan dan penuh dengan cinta. Di sini dulu adalah tempat tinggal saya dan ini adalah rumah orang tua saya, tempat kelahiran saya, makanya saya sekarang berada di sini. Salam persaudaraan dari Lampung, Tulang Bawang, Mesuji, Gedung Boga, Bakti. Saya sedang asli bersama dengan orang Mesuji ya. Ya. Mesuji. Ini beliau ini. Riben Siahan. Bapak Riben. Ya, Pak Riben. Asiap. Ho'ah tenan. Siahan. Ho'ah tenan gitu. Iya. Ho'ah tenan. Coba. Oh tenan. Nah, mantap. Diulang lagi. Oh tenan. Ho'ah tenanan. Oh tenanan. Ojo nesuan. Ojo nesuhan. Mending solawatan. Mending selawatan. Hatinya biar tenang. Hatinya biar tenang. Selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Tadi beliau sedang jalan di depan terus mau mampir di sini. Sekarang saya bisa live guys. Maka jangan heran kalau nanti saya tiap hari live. Sehari bisa 5 kali kalau saya bisa live begini. Mau mandi live, mau makan live, habis makan live, habis mandi live, mau tidur live, bangun tidur live, mengenai tadi. Apalagi kalau saya bisa live sendiri nih. Saya itu serius. Baru kali ini saya bisa live sendiri. Tak coba-coba gitu. Ternyata memang hidup itu harus sering mencoba. Jadi jangan takut dengan angan-angan. Orang hidup itu nggak boleh takut dengan angan-angan. Jujur saya
Saya sih bukannya takut ya, cuman belum belum mencoba saja. Setelah saya coba live barusan seperti ini. Mungkin ada yang kurang, kayak mungkin nggak ada iklannya kayak gitu. Tapi tenang, insya Allah saya nggak niat cari uang, walaupun saya butuh uang, tapi ya sini kita niatnya sambung silaturahmi. Dapat uang ya alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa. Serius saya nggak, belum. Mungkin kan kayak ada iklan atau apa gitu ya, saya nggak tahu masangnya sih. Saya coba live ini aja. Yang penting sambung silaturahmi seduluran lah ya. Saya mau berbagi sebuah apa ya, motivasi, tapi motivasi ini sebenarnya untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Apa motivasi saya? Motivasi saya di dalam hidup itu, yang pertama, banyak sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tapi sebenarnya itu terbaik untuk diri kita. Nggih, matur suwun. Dari FGJ Project Official 10 juta. Wah, ada yang ngasih saya hadiah ini. Terima kasih. Semoga rezeki banyak berkah barokah. Baru saya ngomong kayak gini loh. Baru ngomong tidak ada yang ngasih uang, insya Allah. Motivasi di dalam hidup saya itu intinya bahwa terkadang kita itu merasa sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tetapi nyatanya itu yang terbaik untuk diri kita. Banyak terjadi di dalam hidup kita itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tetapi itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Karena Allah itu memberikan apa yang kita itu butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dan banyak hal yang kita anggap itu menjengkelkan, mungkin juga kita anggap itu menyengsarakan, padahal itu memberikan sebuah keselamatan, bahkan kenikmatan. Maka kunci utamanya itu harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh begini ya, seringkali kita itu dijatuhkan karena sebenarnya di depan itu ada jurang. Nah, kita dijatuhkan itu supaya kita itu lebih berhati-hati dan waspada. Karena di depan itu ada jurang yang dalam. Banyak ketika kita masih berjalan tiba-tiba jatuh. Itu mungkin karena kita terlalu terburu-buru. Mending jatuhkan di situ daripada tabrakan mati. Kan seperti itu. Atau contoh kecilnya yang terjadi di dalam hidup saya sendiri. Saya dulu waktu masih kecil sempat kecewa karena orang tua saya meninggal dalam keadaan saya itu masih sangat membutuhkan. Sempat kecewa, ya Allah, kenapa saya masih kecil, pengen mondok, pengen ada bimbingan, masih benar-benar membutuhkan sosok seorang ayah untuk saya anggap sebagai pelindung atau mungkin sebagai tempat saya bertanya. Karena sebenarnya saya itu orangnya manja. Sempat kecewa seperti itu. Kenapa ya Allah engkau panggil ayahku ketika aku tuh masih sangat membutuhkannya, kayak gitu. Sempat kecewa. Tapi ternyata ketika saya sudah besar, saya baru sadar kalau memang itu yang terbaik untuk diri saya. Mungkin kalau seandainya saya tetap dirawat oleh ayah saya, sampai tua pun saya tetap manja. Masih ke bapak-bapakan dan gak akan siap menghadapi kehidupan yang penuh dengan cobaan. Tapi karena waktu masih kecil sudah ditinggalkan, akhirnya saya harus bertarung dengan keadaan. Keadaan orang tua yang janda, kakak yang gadis, sehingga banyak cobaan. Dan bahkan saya harus bertarung dengan diri saya sendiri. Antara keinginan saya yang tetap sekolah, tetap ngaji, atau fokus untuk membantu ibu saya dan juga untuk tanggung jawab sebagai pengganti orang tua. Pada akhirnya saya putuskan untuk lebih mementingkan keluarga saya daripada hanya kepentingan saya sendiri.
Karena waktu itu sempat ada seorang guru yang datang ke rumah saya. Intinya beliau pengen saya itu tetap sekolah. Beliau pengen saya tetap sekolah, saya tetap di pesantren. Beliau yang membiayai. Tapi saya harus jadi anak angkatnya. Atau paling tidak saya harus sekolah lah waktu itu, tetap ngaji. Sedangkan saya waktu itu harus ngurusin bapak saya yang sakit sebelum meninggal itu. Beliau datang ke sini sampai 3 kali. Saya tidak menolak. Saya hanya menyampaikan, ya nanti kalau Allah mengizinkan saya pasti sekolah lagi kayak gitu. Tapi ternyata ya lebih mulia lagi menurut saya, karena saya bukan hanya sekolah lagi tapi menyekolahkan anak-anak yang pengen sekolah sekarang ini. Jadi itu sebagai bentuk balasan saya, karena saya dulu pengen ngaji, pengen mondok, nggak bisa. Sekarang saya senengnya mondokin anak orang. Ya anak saya. Dari situ saya belajar bahwa di dalam hidup itu banyak sesuatu hal yang kita anggap itu tidak adil. Padahal kalau kita tahu Allah itu maha adil. Terkadang kita itu beranggapan kalau Allah itu tidak sayang sama kita. Padahal Allah itu maha kasih dan maha penyayang. Kurangnya iman atau memang kurangnya pengetahuan terkadang membuat pikiran kita itu terlalu lemah atau terlalu sempit, sehingga kita tidak bisa mensifati sifatnya Allah dan juga tidak bisa merasakan nikmatnya dari Allah, sehingga banyak orang yang hidupnya sengsara karena itu. Padahal kalau kita mensifati sifatnya Allah, mensyukuri nikmatnya Allah, hidup itu sangat bahagia sekali. Dari pengalaman itu saya belajar di setiap kehidupan saya bahwa memang yang maha tahu itu Allah, dan yang maha adil itu Allah seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Maka setiap ada kejadian apapun di dalam hidup saya yakin itu yang terbaik, karena Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Sampai saat ini saya cerita ya, yang mau ya didengarkan, yang nggak mau ya nggak usah. Intinya apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita, dan semuanya pasti ada hikmahnya. Tinggal diri kita itu mau bersabar atau tidak. Bahkan ketika mungkin panjenengan dihina sama orang, jangan beranggapan kalau itu buruk, bisa jadi itu yang terbaik. Dengan dihina orang kita jadi lebih bersemangat. Dengan dihina orang kita nanti bisa jadi orang yang sukses. Banyak kok. Kadang kita disampaikan sama tetangga, dihina sama tetangga, kamu nanti jadi apa? Kayak gitu. Atau mungkin kamu sudah punya istri, kamu itu gak bisa apa-apa. Jangan marah dulu. Apalagi bawa golok terus bacok, malah masuk penjara nanti kamu. Bagaimana cara membuktikannya? Tunjukkan kualitas dirimu. Dengan cara bagaimana? Kerja keras, jujur, dan yang paling penting ulet dan plus bersemangat. Ketika kamu sukses, orang itu akan tunduk ke kamu. Tapi bukan untuk orang, tetapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kamu niatnya mencari ridha Allah, pasti kamu nanti akan ridha dengan apa yang Allah berikan. Kalau kamu benar-benar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Kalau kamu benar-benar lillah, kamu pasti akan senang. Karena ketika kamu ingin mendapatkan ridha Allah, kamu pasti akan ridha dengan apa yang Allah berikan. Orang yang mencari ridha Allah, yang benar-benar mencari ridha Allah, pasti dia akan ridha dengan apapun yang Allah berikan di dalam hidupnya. Enggak akan orang yang mencari ridha Allah itu gersolowan, enggak akan. Enggak mungkin.
Sama halnya ketika kamu itu jatuh cinta kepada seseorang, nggak akan mungkin kamu itu akan sengsara dengan apapun yang dia berikan. Nggak akan mungkin itu kepada orang, apalagi kepada penciptamu, nggak akan mungkin. Kamu akan melakukan apapun dengan penuh rasa senang, walaupun entah kelihatannya sengsara. Contoh, kamu suka dengan wanita aja ya, nggak usah sampai ke Allah, ke wanita. Kamu suka aja, terus kamu dikasih sesuatu apa aja, nggak begitu berharga lah, kopiah aja atau baju aja, wes kamu rawat dengan sebaik-baiknya, memandang aja kamu bahagia. Apalagi ketika kamu